Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Muhammad Amin Tutor. Ya, kali ini kita akan membuat jaringan sederhana. Ya, jaringan sederhana di mana di sini saya akan menghubungkan dua buah komputer. Ya, dua buah komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan kabel jaringannya, ya kita akan mengenalkan ya alat-alat yang digunakan untuk membuat kabel jaringan. Nah, di sini juga ya saya akan meng-share data dari komputer satu ke komputer satunya lagi. Ya, jadi di sini hanya menghubungkan dua komputer. Ya, ini implementasinya. Sebelumnya kan pada video-video sebelumnya itu simulasi. Nah, di sini kita akan implementasikan. Oke, yang pertama itu ada kabel twisted pair. Nah, ini seperti ini kabel twisted pair. Oke, nah di sini saya menggunakan kabel yang sedikit tebal lah ya, sedikit tebal ya. Nah, ini agak sedikit tebal ya. Nah, kemudian kabel twisted pair itu ada dua ya, STP dan UTP ya. Nah, kepanjangan STP itu seal twisted pair ya, kemudian kalau UTP itu unseal ya. Nah, jadi nanti bisa dilihat di sini di video ini bentuk STP dan UTP ya. Nah, jadi perbedaannya kalau dia STP itu seal ya, ada aluminium foilnya ya, bisa dilihat di foto ya di video ini. Nah, kemudian kalau UTV itu unseal. Nah, jadi kalau STP itu biasanya digunakan di outdoor, sementara kalau unseal itu biasanya di indoor. Nah, untuk sekarang tidak berlaku lagi ya, karena sekarang sudah kabel yang unseal pun sudah bisa di outdoor dengan ketebalan yang cukup tebal. Oke. Kemudian ini ada RJ45 ya, ini RJ45, bentuk RJ45 seperti ini ya. Nah, kepanjangan RJ45 itu register jack ya, register jack kode 45 ya. Nah, ini dia bentuk seperti ini ya. Ini untuk memasukkan ke dalam port komputer atau switch atau hub ya. Nah, inilah dia untuk portnya ya. Kemudian ada tang krimping ini, seperti ini bentuknya, tang krimping ya. Ini fungsi untuk ngepres ya, untuk mengepres RJ45 tadi. Ini seperti ini dia. Nah, jadi ini kan ada kuningan ya kan. Nah, jadi begitu kita masukkan kabel kemari itu tidak akan ngepres. Nah, masukkan ke dalam sini. Nah, untuk membantu supaya dia ketat, ini ada tang krimping. Nah, ini nampak gerigi ya. Nah, ini untuk ngepresnya. Oke. Nah, kemudian ada Lancaster. Nah, seperti ini bentuk Lancaster. Oke, ini Lancaster ya. Nah, ini fungsinya untuk mengetes ya kabel yang telah kita buat tadi ya, berhasil atau tidak. Nah, disinilah kita akan tes. Oke, coba kita tes dengan kabel yang sudah ada, Lancaster ini ya. Ini ada kabel twisted pair yang sudah jadi, ini sudah terhubung ya. Ini kabel twisted pair sudah terhubung ke access point ya. Ini sudah terhubung ke access point. Kita akan tes kerja dari Lancaster ini ya. Nah, kita tes, kita colokkan ke Lancaster ya. Nah, maka akan menyala setiap lampunya.
ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, itu ada 8 ya, ada 8 karena memang kode kabelnya ada 8 ya. Oke, kemudian kita langsung aja untuk pemuatan kabelnya ya. Nah, ini sudah ada kabel twisted pair. Oke, kemudian kita urutkan ya, kita urutkan. Ini kalau memang terlalu kurang panjang, kita sesuaikan dengan RJ45 yang sudah ada. Nah, kita paskan dulu dengan RJ45 nya. Nah, ini kurang panjang nih ya. Nah, kita potong sedikit lagi ya. Nah, jadi kalau untuk pemula, kalau seperti ini memang bagus, tapi ya itu karena terlalu pendek ya. Nah, untuk pemula ini harus dipanjangin sedikit biar pas dia pemasangannya. Oke. Nah, untuk mengupasnya ini ada alatnya juga, lebih mudah untuk mengupas. Nah, ini seperti ini alatnya. Ini biasanya sudah include dengan Lancaster tadi. Lancaster dengan apa? Tang crimping. Ya, pada saat kita beli tang crimping itu biasanya sudah ada pengupas kabel ini. Nah, kalau memang tidak ada, pakai gunting pun bisa. Ya. Nah, ini kita masukkan aja ke mari kabelnya. Semana mau kita ingin kupas, kita pastikan dulu. Ya, kita masukkan seperti ini ya, kemudian kita putar-putar. Sorry. Masukkan dulu. Ini sudah pas. Kita dorong sedikit. Oke, kita putar. Kita putar lagi. Oke, seperti ini. Kita cabut aja kupasannya. Oke, kemudian kita urutkan kabelnya dulu. Oke, orange putih orange, hijau putih hijau, biru putih biru. Nah, ini plastik yang ada di tengah ini bisa kita buang aja, kita gunting aja ya. Oke. Nah, kemudian kita urutkan kabelnya. Yang pertama itu orange putih orange, nah, ini urutan listrik dulu ya. Nanti kita akan mau menghubungkan langsung komputer ya. Ini kita urutkan dulu listriknya. Orange putih orange, kemudian hijau putih biru, oke, seperti ini. Kemudian biru putih hijau, oke, kemudian coklat putih, oke. Orange putih orange, hijau putih hijau, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Ya, saya ulangi. Orange putih orange, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Seperti ini kita urut dulu supaya dia lebih rapi.
Oke, kemudian kita ratakan ujungnya dengan gunting aja biar lebih apa. Oke, ya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke RJ45 nya. Nah, cara memasukkannya seperti ini ya. Oke, kita pastikan ini sudah masuk semua. Nah, jadi pemasangannya bagus tuh seperti ini. Jadi kabel luarnya itu ikut masuk juga biar lebih kokoh dia. Nah, coba kita perhatikan lagi ya, orange putih orange, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Oke. Nah, setelah itu kita pastikan lagi ujungnya. Oke, biar nggak kerja dua kali ya, jadi biar pas dia. Oke, kemudian kita crimping dengan menggunakan tang crimping. Kita press ini, kita lihat. Oke, ini untuk ngepresnya kita masukkan ke dalam tang crimpingnya, kemudian kita press sampai mengeluarkan bunyi klik ya. Nah, itu. Oke, kemudian kita lihat. Nah, kalau sudah rata semua yang ada di sini, artinya sudah terkrimping. Oke. Nah, kemudian kita buat ujungnya satu lagi, itu untuk crossnya ya. Ini strike karena kita mau mengembangkan dua buah komputer ya, contoh implementasi untuk video kali ini ya. Jadi sama aja sih sebenarnya, hanya bedanya dia kalau cross itu menghubungkan langsung dua buah komputer. Kalau strike itu menghubungkan dengan hub switch ya. Pokoknya selain berbeda jenis lah dia ya, berbeda jenis perangkatnya ya. Misalnya komputer ke hub, hub ke komputer, switch ke hub, seperti itu ya. Kemudian ini sudah oke ya. Oke, kemudian kita buat ujung kabel satu lagi. Ini sudah saya kupas ya, tinggal ratakan aja ini. Kita buang dulu. Oke, nah seperti ini. Oke, kita urut orange putih. Nah, dia kalau dia cross, ujungnya itu berbeda ya. Awalnya itu jadi hijau putih hijau ya, kita urutkan hijau putih hijau, kemudian orange putih biru, orange putih biru, kemudian biru putih orange, kemudian tetap ini coklat putih coklat. Oke, nah seperti ini, hijau putih hijau, orange putih biru, biru putih orange, coklat putih coklat. Nah, ini kita ratakan lagi menggunakan gunting. Oke, lihatnya ya.
Oke, ya. Seperti ini kita lihat. Nah ini, oke. Kemudian kita masukkan lagi port RJ45 nya sama seperti ini pemasangannya, sama seperti tadi. Perlahan. Oke, kita perhatikan lagi, kita lihat. Oke, kita fokuskan dulu ya kameranya, bisa. Oke, silau ya, perhatikan aja. Sudah. Setelah itu kita pastikan dulu. Kemudian kita press lagi menggunakan tang krimping. Untuk memastikan 2 kali sampai 3 kali press ya, biar pas dia apanya. Oke, nah setelah itu kita coba menggunakan LAN tester. Kita atur dengan yang kecepatan lampu yang lambat ya. Lambatnya kita tes. Oke, coba kita lihat. Oke, kita perhatikan. Satu, 2, 3, 4, 7, 8. Oke, setelah kabelnya jadi, kita pasangkan langsung, kita tes komputer ke komputer ya. Komputer ke komputer ini ada 2 laptop ya. Saya menggunakan 2 laptop. Ya, ini kita langsung pasangkan aja ke portnya masing-masing. Oke, kita pasangkan lagi satu lagi di sini. Oke, ini dengan Windows yang berbeda ya. Yang satu menggunakan Windows 10, satu lagi Windows 7. Kita coba. Oke, sudah. Oke, sekarang kita atur IP-nya. Oke, kita atur IP-nya. Kita atur IP-nya, kita masuk ke kontrol panel. Kita masuk ke kontrol panel, itu ada di menu Windows ya. Kemudian kita cari kontrol panel. Ini kontrol panel. Oke. Nah, kemudian kita cari network and internet. Nah, kemudian network and sharing center. Oke, ini Windows 7 ya, Windows 7 ya. Kemudian kita change adapter setting. Kita change adapter setting. Nah, ini kita disablekan aja dulu WiFi wirelessnya. Oke.
Setelah kita disable, nah kemudian ini kita atur IP-nya. Kita atur IP-nya, klik kanan properties atau klik 2 kali, ya. Kemudian pilih properties. Oke, setelah itu kita pilih Internet Protocol version 4. Nah, properties, ya. Kemudian use the following IP address. Kita masukkan satu, oke, 192.168.2 blok 2 kita buat ya, titik misalnya ini 3. Oke, ini subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, ini kita oke kan, kita close, oke. Nah, kemudian kita atur IP yang ada di laptop satu lagi. Oke, ini laptop satu lagi yang menggunakan Windows 10 ya, Windows 10. Kita akan setting IP-nya. Ya, kita akan setting IP-nya dengan cara kita masuk ke control panel sama seperti Windows 7 tadi, masuk ke control panel. Ketika di sini search ya control panel, kemudian pilih control panel, maka akan terbuka tampilan control panel ya. Nah, setelah itu kita pilih network and internet, kemudian network and sharing center ya. Nah, kemudian pilih change adapter setting ya, pilih change adapter setting, kemudian kemudian klik kanan atau klik 2 kali, klik kanan itu pilih properties atau klik 2 kali akan muncul tampilan baru internet status. Kemudian kita pilih properties. Ya, kita pilih properties, kemudian kita pilih IP ya. Nah, kita pilih IP Internet Protocol version 4. Oke, kemudian kita masukkan IP-nya sudah ada ini ya, 192.168.2.2. Kenapa di sini 2? Karena tadi di laptop satu lagi sudah menggunakan IP 3. Ya, ini nggak boleh sama. Tapi kalau dari sini ke sampai awalnya itu harus sama. Ya, 192.168.2 ini sampai di sini itu harus sama. Ya, ini ujungnya harus berbeda. Ya, kalau dia sama nanti konflik IP-nya. Oke, kemudian subnet max-nya itu sama ya, 255.255.0. Oke, ini kita oke-kan. Kita oke-kan, kemudian kita close ya. Nah, kemudian kita tes jaringannya. Kita tes jaringannya dengan cara kita ping ya. Caranya bisa dari CMD, command prompt, atau langsung dari run ya, menu run pada Windows kita. Yaitu kalau kita mau masuk ke run itu cukup dengan menekan tombol jendela Windows yang ada di tombol keyboard laptop kita, jendela Windows ya, kemudian R bersamaan ya, atau bisa juga di sini dari jendela Windows ketika naik di sini search run, nah, langsung seperti ini ya. Tapi cara cepatnya seperti ini ya, Windows pada tombol keyboard laptop plus R ya bersamaan. Oke, kemudian kita ping IP, masukkan IP-nya 192.168.2.3. Ya, ini kita mau tes bahwasannya koneksi sudah terhubung atau belum. Kita mau tes IP yang ada di Windows 7 tadi, laptop satunya lagi. Ya, mint ini supaya reply terus menerus. Oke, nah ini kita oke kan. Oke, masih timeout ya. Coba kita cek IP yang IP Windows Firewall ya. Windows Firewall IP sudah benar. Timeout ini masih apa dia? Masih ada yang menghalangi sehingga koneksinya tidak masuk. Ya, firewall kita coba lihat di Windows 7-nya. Di laptop, ada laptop satu lagi. Ya, untuk melihat firewall itu tetap ada di control panel. Ya, tetap ada di control panel. Kita all-kan control panelnya supaya kelihatan semuanya. Kita all-kan control panelnya.
Oke, kemudian Windows Firewall. Windows Firewall. Oke, kemudian turn Windows Firewall on or off. Nah, kita matikan Windows Firewall ya. Itu home or work private network location setting. Nah, ini coba kita turn off kan. Oke kan. Oke kan. Oke. Oh, coba kita ganti yang bawah ya. Public network. Nah, ini private nggak perlu. Public network. Oke kan. Oke. Nah, coba kita lihat pada atau kita ping aja lah IP di sini ya. Kita ping aja IP yang ada di komputer atau laptop yang Windows 7 ini. Kita ping 192.168.2.2 spasi minti. Oke kan. Nah, ini oke sudah reply ya. Oke, coba kita lihat pada Windows 10-nya pada laptop. Oke, sudah reply juga ya, artinya sudah terkoneksi ya. Nah, ini sudah terhubung. Oke, coba kita lihat dengan keduanya. Oke, ini laptop yang menggunakan Windows 10 sudah reply ya, sudah reply. Oke, ini kemudian ini menggunakan Windows 7 sudah reply juga. Oke, sekarang kita akan mencoba meng-share satu buah data ya, di mana data tersebut berupa folder ya, berupa folder yang kita telah buat ya. Di sini misalnya kita letakkan data kita di data D ya, kita buat nama folder baru ya, new folder, kemudian klik folder. Oke, kemudian kita buat test sharing. Oke, kita buat di sini isinya kita ambil dari sinilah presentasi SMS gateway. Nah, ini kita copy, kita pastekan di sini satu buah data. Oke. Nah, setelah itu kita share folder tersebut. Ya, kita share, klik kanan, pilih share with specific people. Oke, nah kemudian kita pilih everyone. Kita pilih everyone. Ya, ini sama ya, sama Windows 10 sama. Kemudian kita add-kan, kita pilih permission levelnya itu read and write. Nah, di sini artinya kenapa? Dia bisa membaca kemudian bisa menulis. Nah, misalnya kita buka file tadi di laptop satu lagi, ya kan? Kemudian kita edit langsung, tapi hasil dari sharingan itu langsung dibuka ya, bukan di copy dulu baru diedit kemudian disimpan. Nggak akan berubah dia nanti yang file yang di sharing sini, yang ada di sini. Tapi pada saat kita buka file sharingnya langsung, kemudian kita edit ya, kita save secara langsung, maka secara otomatis file yang ada di yang di sharing tadi ya akan otomatis berubah ya, read and write. Jadi bisa membaca dan menulis ya, bisa diedit dia. Oke. Nah, ini kita share, kita pilih share. Oke, done. Oke, sebelum kita ke situ, kita harus setting dulu. Kita masuk control panel dulu. Ada yang kita setting lagi, yaitu permissionnya, ya, dan kemudian matikan passwordnya. Nah, ini biasanya ada pada saat kita ambil file sharingannya itu passwordnya
terbuka ya. Kemudian kita pilih Network and Sharing Center. Network Sharing Center, kemudian pilih Change Advanced Sharing Setting. Oke, kemudian kita pilih sini turn on, nggak perlu. Kemudian turn on file and printer sharing. Sharing, oke, ini sudah. Kemudian kita drag ke bawah lagi. Turn on sharing so anyone access can read and write file in the folder. Oke, sudah. Kemudian oke, sudah semua. Ini kalau dia masih turn on password, ya turn on password kita turn off kan. Ya nih udah. Oke, kita buka di komputer di laptop satu lagi. Oke, coba kita ambil file yang telah di-sharing tadi dengan cara Windows R ya, run, masuk ke menu run. Kemudian slash ya, slash masukkan IP-nya 192.168.2.3. Ini kita oke kan? Oke, nah ini kita pilih user, ini sudah masuk user. Kemudian pilih ini folder Fauzi Ahmad. Oke, kita coba kita lihat lagi. Ya, Fauzi Ahmad. Oke, sebentar. Satu 192.168.2.3. Oke, coba kita ulang. Kita masukkan IP-nya 192.168.2.3. Oke, kita oke kan. Oke, kita atur ulang dulu. Kita atur dulu IP-nya tadi, saya ada rubah IP. Oke, ini kita hapus. Coba kita ping dulu ya, ping ya. Kita coba lihat, ini masih timeout. Biasanya itu firewall ya, firewallnya kita coba lihat firewallnya. Sistem on. Sudah reply ya, tadi ada kesalahan IP ya, tadi saya ada ubah IP. Oke, nah kemudian kita coba ulang ya, kita ambil file sharingnya aja ya, kemudian oke kan. Oke, ini dia kita sharing ya. Oke, nah jadi untuk sharing ya, untuk sharing file itu kita harus atur dulu ya, kita harus atur dulu password untuk mematikan passwordnya. Kita harus setting di control panel ya, di network sharing center juga ya, di network sharing center. Kemudian kita turn off kan passwordnya, kemudian firewallnya jangan lupa ya, karena firewall itu untuk untuk mengeblok lah, supaya nggak bisa diakses ya laptop kita. Oke. Nah, untuk mengsetting supaya sharingan kita berhasil, itu kita harus masuk ke control panel ya, control panel.
kita searchkan di sini kontrol panel ya, kemudian kita pilih all control panel, ini kita klik, kemudian tanda panah kita klik all control panel. Oke, kemudian kita pilih network and sharing center, Oke, kemudian change advanced sharing setting. Nah, di sini kita harus setting ya. Nah, ini kita all network kita pilih. Nah, ini turn on sharing show anyone, ini tetap di on kan. Kemudian use 128 bit, ini tetap di sini. Kemudian turn off password protect sharing. Nah, turn off kita off kan ya, jangan on. Jadi pada saat kita men-sharing file, ini passwordnya tidak meminta password lagi. Sebenarnya bisa kita on kan, tapi kan ribet ya, nggak ada masalah nih. Yang intinya harus tahu juga kalau di on kan ya, dia harus tahu username dan password yang ada di laptop atau perangkat komputer di mana file tersebut di share ya. Nah, jadi kita harus tahu ya. Sebenarnya nggak masalah nih di on kan, tapi lebih bagusnya di off kan ya, lebih bagusnya ya, terserah lah mau mana yang dipilih ya, on atau off ya. Nah, jadi kalau mau cepat off kan. Nah, kalau mau supaya di perangkat kita file-file kita di privasi, kita on kan lah ya, jadi orang-orang tertentu yang bisa mengakses file kita. Oke, nah kemudian selain itu kita harus setting juga firewall yang ada di Windows ya, firewall yang ada di Windows. Nah, ini di control panel juga ya, di control panel. Kemudian kita pilih Windows Defender Firewall. Nah, atau Windows Firewall. Kita klik. Oke, kemudian ini kita pilih turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, ini kita off kan aja salah satunya ya. Nah, dua-dua nggak ada masalah. Oke, nah ini kita okekan. Oke, nah jadi seperti itu aja untuk men-setting sharing data ya. Kalau yang ini nggak disetting, maka kita harus meminta akses ya. Kalau kita on kan ini passwordnya, kita harus meminta akses. Oke, jadi sekian video tutorial implementasi jaringan sederhana menggunakan dua perangkat laptop ya. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.